Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang masuk chat ke WA saya di 081 665 8779. Jadi teman-teman pemirsa yang mau tanya bisa langsung chat di 081 665 8779 ya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Heni, ini yang ada di Banjar. Salam sukses Pak Suwandi, saya salah satu penggemar channel Dunia Ikan Gabus. Saya ingin tanyakan masalah ikan toman Pak Suwandi. Untuk prospek budidaya pembesaran ikan gabus, prospek mana ikan gabus toman dengan ikan gabus yang jenis Canas striata? Karena saya baru ingin memulai dan ingin memilih komoditas yang paling baik pada saat ini. Mohon pencerahannya Pak Suwandi, terima kasih. Kalau untuk prospek ya, jadi kalau saya bicara untuk prospek budidaya pembesaran, ya memang saya sebetulnya tidak pembesaran di ikan toman ya. Mitra-mitra saya lebih cenderung pembesaran jenis Canas striata. Kenapa memang? Dari sisi prospek budidayanya memang prospek ikan gabus jenis Canas striata, karena ikannya memang mempunyai kandungan albumnya lebih banyak dibanding jenis toman atau istilah latinnya Canna micropeltes ya. Itu jenis toman. Nah, dan dari jenis Canas striata ikannya lebih kuat. Ya, dari manfaat kandungan albumnya juga lebih banyak ya di jenis Canas striata. Kemudian dari ketahanan ikannya itu lebih kuat ikan gabus jenis Canas striata. Kenapa? Kalau ikan jenis yang toman itu lebih apa ya? Lebih lemah ya, badannya lebih lemah dari sisi fisiknya ya. Dari sisi fisik Canas striata mempunyai sisik yang lebih besar-besar dan tebal-tebal, keras-keras ya. Untuk toman mempunyai sisik yang lebih halus ya, kecil-kecil sisiknya. Kemudian dari fisik ya, bentuk fisiknya itu jenis Canas striata mempunyai badan yang lebih gilik, lebih bulat ya, lebih bulat gitu. Jadi kalaupun dia berada di kolam dalam kondisi kering, itu dia bisa berjalan dengan kondisi air yang kering ya. Kalau misalnya kekeringan atau lompat dia keluar itu bisa berjalan cukup jauh ya. Dan fisiknya sangat kuat, dia berjalan untuk mencari air. Kalau yang jenis Canas striata ya punya ketahanan fisik yang luar biasa ya, yang memang cukup kuat. Dalam kondisi tidak terendam air, yang penting basah saja di dalam lumpur gitu, itu bisa 1 bulan dia hidup ya. Karena saya sering sekali di peternak yang punya kolam tanah pembesaran, sepertinya sudah bersih ya, diambilin semua karena lumpurnya cukup dalam. Sudah merasa sudah nggak ada ikannya, kemudian lumpur itu kering ya. Lumpur itu kering kan, gabus itu pada saat usia setelah 3 minggu dari panen itu, yang punya kolam mau membersihkan kolam ya, tanahnya mau digali lagi, mau dinaikkan ke matang kolam ya, tepi-tepi kolam, agar lebih dalam lagi kolamnya dan mengurangi ya pendangkalan kolam ya. Nah, itu ternyata di bawah tanah yang keras itu ada kubangan lumpur yang di situ masih mendapatkan 3 kilo ikan gabus. Padahal sudah 3 minggu sejak panen itu. Itu ya salah satu contoh kekuatan dan fisiknya ikan gabus jenis Canas striata. Jadi kalau ikan gabus toman, dia kalau berada di darat dalam kondisi kering ya, misalnya kolam dikeringkan ya, masih basah-basah gitu, dia tidak terendam air, itu 1 jam dia pasti mati. Karena apa? Badannya dia tidak bisa tegak begini seperti ikan jenis Canas striata. Dia miring ini seperti ikan gurami atau ikan nila, badannya kan lebih lebar ya begini. Jadi toman itu cuma miring sana miring sini, miring sana miring sini gitu. Nah, 1 jam tidak terkena air dia mati ya. Jadi lebih, kalau bicara sisi fisiknya, kekuatannya lebih kuat ikan gabus jenis Canas striata. Nah, dari sisi harga memang pasaran untuk saat ini saya membeli yang jenis gabus Canas striata atau yang jenis toman Canna micropeltes itu sama harganya ya, tergantung dari berat ikan itu masing-masing.
Jadi pemirsa, kalau mau pembesaran, kalau saran saya saat ini menggunakan yang jenis Canas striata saja. Jadi yang sudah saya nampung sudah cukup lama adalah yang jenis Canas striata. Ini yang lebih dominan di pasaran, dan memang saya rata-rata hampir bisa dikatakan 99% peternak saya itu semua membesarkan jenis Canas striata ya. Ya Pak ya, jadi silahkan nanti kalau pembesaran cari yang memang sudah jelas pasarnya dan bisa nanti dijual kembali kemari. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Burhan yang ada di Pacitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Pak Suwandi. Saat ini saya sudah membesarkan ikan gabus dari tangkapan alam. Saat ini sudah berusia kurang lebih 2 minggu. Tetapi setiap benih saya beri pakan pelet kok tidak mau makan Pak. Bagaimana cara mengajari ikan gabus yang masih umur 2 minggu makan pelet? Terima kasih atas jawabannya Pak Suwandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia 2 minggu dari sejak nangkap di alam. Nah, jadi urutan-urutannya Pak, kalau Bapak mau mengajari benih yang Bapak tangkap dari alam, caranya saat pertama itu ditangkap, makanan yang harus disiapkan adalah kutu air. Nah, pada saat dia usia 1 minggu kutu air, lanjut ke usia 2 minggu, kalau bisa masih kutu air. Nah, nanti proses mengajari gabus ini makan pelet mudah caranya. Nanti caranya kutu air tadi diserok, ditiriskan, diperes gitu biar airnya nggak ada lagi di kutu air tadi, kemudian dibuka, ini diambil ya, dicampurkan dengan PF 500. Nah, campurkan dengan PF 500 kemudian agak dikepal gitu, diberikan kepada larva yang sudah berusia 2 minggu. Nah, itu dilakukan 3-4 hari biasanya sudah mau makan pelet ya, tanpa kutu air pun nanti sudah bisa diberikan dan ikan sudah mau makan. Itu cara ngajari ikan gabus makan pelet ya pada usia 2 minggu. Jadi nggak perlu cacing sutra pun nggak masalah, langsung kutu air saja, kemudian nanti langsung dicampur dengan PF 500. Ya Pak ya, oke. Berikutnya pertanyaan dari Mas Edi yang ada di Palbapang, Bantul. Salam gabus Pak Suwandi, saya Edi dari Bantul. Saat ini saya membudidayakan ikan gabus hias ya. Ada beberapa jenis yang memang saya budidayakan di akuarium. Saat ini masih ukuran kurang lebih 15-20 cm. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk pemijahan ikan gabus hias perlu dipindah ke kolam semen? Apakah tetap berada di akuarium? Terima kasih atas jawabannya Pak Suwandi. Kalau ikan gabus hias itu sebenarnya sama ya, sama dengan ikan gabus jenis Canas striata atau jenis yang lain-lain juga ya, karena memang motifnya saja yang berbeda, warnanya berbeda ya, cara mijahkannya sama. Jenis gabus apapun yang ada di Indonesia ini cara pemijahannya sama, hanya beda ukuran badan kadang dan jumlah telur yang berbeda ya. Jadi kalau pemijahan ya di akuarium atau di kolam sebetulnya hanya kebiasaan saja. Kalau dulu memang dari kecil biarkan aja di akuarium, akan mijah juga. Atau kalau memasukkan ke akuarium sudah besar ya biasanya mijahkannya di kolam saja agar lebih mudah beradaptasi ya. Ya pemirsa, teman-teman tetap pantang terus channel Dunia Ikan Gabus. Solusi memberikan masalah tentang budidaya ikan gabus. Kita akan bahas tentang permasalahan-permasalahan budidaya ikan gabus, baik pembibitan, pembesaran maupun di pemasaran ya. Oke, tetap di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.